Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal yang ke-23 ayat 11. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dari bagian firman Tuhan ini. Yosua 23 ayat 11. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sekali lagi, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Ya. Ini adalah bagian daripada khotbah terakhir dari Yosua kepada seluruh bangsa Israel menjelang kematiannya. Yosua kembali mengingatkan bangsa Israel mulai dari mereka keluar dari Mesir sampai Tuhan memberi mereka tanah Kanaan dan menikmati segala kebaikan kelimpahan dari tanah Kanaan itu. Dengan satu peringatan yang kita dapat lihat kembali dalam ayat 6 sampai ayat 8, kita lihat kembali. Yosua 23 ayat 6 sampai 8. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama ilah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadahlah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Puji Tuhan. Ya. Ini ditegaskan oleh Yosua. Kalau masih mau menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, selama mereka diam di tanah Kanaan, mereka harus punya komitmen rohani yang kuat untuk tidak menyimpang dari firman Tuhan. Yang kemudian disimpulkan oleh Yosua dalam ayat 11, demi nyawamu, ya, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Minggu lalu kita sudah melihat bagian firman Tuhan ini dengan beberapa contoh. Saudara-saudara, apa implementasi daripada mengasihi Tuhan Allah? Yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 dan ayat 23.
Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Ini bukti mengasihi Tuhan. Implementasi dari mengasihi Tuhan sesuai dengan firman Allah adalah menuruti setiap kata firman Allah. Menuruti dan melakukan dengan sungguh-sungguh setiap firman Allah. Itu yang dimaksud mengasihi Tuhan Allah. Mengapa harus melakukan menuruti firman Tuhan? Ulangan pasal 32, Ulangan 32 ayat 46 dan ayat 47. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat itu, yaitu firman Allah. Sebab perkataan ini, yaitu firman Tuhan, bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Puji Tuhan. Mengapa harus menuruti firman Tuhan? Saudara-saudara, Musa katakan kepada bangsa Israel, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, untuk diperintahkan, diteruskan kepada anak-anakmu, supaya dilakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Karena dikatakan, sebab perkataan ini bukan perkataan yang hampa bagimu. Bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang sekedar disambut dengan amin, haleluya, selesai. Bukan hanya seperti itu. Tetapi di sini dikatakan, tetapi itulah hidupmu dan lanjut umurmu. Firman Tuhan itulah hidupmu. Firman Tuhan yang mana? Yang kita lakukan. Yang kita turuti apapun kata firman Allah. Karena itulah hidupmu. Mengasihi Tuhan dikatakan karena itu demi nyawamu, kasihi Tuhan. Lalu buktinya apa? Menuruti firman Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita sudah melihat dari bagian firman Tuhan ini. Dengan melayani seorang nabi Tuhan, Nabi Elia, janda Sarfat itu sudah membuka pintu gerbang mujizat Tuhan. Dari apa yang seharusnya tidak bisa lagi dibagi. Tetapi dia sudah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yang disampaikan oleh Elia. Buatlah terlebih dahulu bagiku. Waduh, rasanya hamba Tuhan ini sudah tidak ada peri kemanusiaan ya. Itu janda sudah bilang tepung tinggal segenggam, minyak tinggal sedikit. Dan itu hanya untuk saya dan anak saya, sekali makan mati. Dia minta lagi untuk dia. Dan banyak pendeta besar yang memanipulasi firman Tuhan ini, saudara. Yang mengatakan, wah, pendeta-pendeta itu hanya merampok jemaat. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Dan ketika janda Sarfat itu melakukan apa yang difirmankan Tuhan, saudara, dia sudah membuka pintu gerbang mujizat Tuhan. Sehingga kurang lebih 3 tahun masa kelaparan, tidak ada makanan di mana-mana. Janda dan anaknya terpelihara dengan tepung sedikit, minyak yang sedikit.
Setiap hari, setiap kali masak, ada lagi, dan ada lagi. Bukan hanya itu, kemudian anaknya mati. Saudara, dengan mudah Elia membangkitkan anak itu. Mujizat pun terjadi. Saudara-saudara sekalian, kemudian contoh yang kedua yang kita sudah lihat. Dengan memberi fasilitas kepada seorang nabi Tuhan, Elisa. Perempuan Sunam suami istri menyediakan fasilitas bagi hamba Tuhan ini demi pelayanannya. Tapi ingat, ya, saya selalu katakan kepada rekan-rekan hamba Tuhan dalam berbagai seminar Alkitab, pelayanan kita tidak tergantung dari fasilitas. Tidak. Ada atau tidak kita harus melayani Tuhan. Mau jalan kaki, mau naik kendaraan, harus layani Tuhan. Ya. Nah, kebetulan suami istri Sunem ini memperhatikan pelayanan daripada Nabi Elisa. Mereka sepakat menyediakan fasilitas bagi dengan membuat sebuah kamar. Sekedar mengingatkan kita firman Tuhan yang minggu lalu. Saudara, dengan apa yang mereka lakukan, mereka membuka pintu mujizat. Ya. Elisa jadi tidak enak. Waduh, ini suami istri sudah bersusah-susah melayani kita, membuat fasilitas bagi kita. Dia bilang kepada Gehazi, tanya sama itu keluarga itu. Apakah ada masalah mereka yang mungkin perlu kita bantu untuk dilaporkan kepada raja? Itu wanita bilang, oh enggak, kami aman-aman saja. Ternyata keluarga itu keluarga bangsawan. Ya. Tetapi kemudian Gehazi bilang sama Elisa, tapi mereka enggak punya anak. Itu masalah. Ya. Dan kita tahu, Elisa panggil itu wanita. Dia bilang, tahun depan engkau akan gendong anak laki-laki. Pintu mujizat dibuka melalui apa? Pelayanan kepada hamba Tuhan itu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, demi nyawamu. Kasihi Tuhan, bertekun untuk mengasihi Tuhan. Demi hidupmu, demi keselamatanmu, rumah tanggamu, keturunanmu, keselamatanmu. Saudara, lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Wahyu pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan kepada jemaat Philadelphia, karena engkau sudah menuruti firmanku dengan tekun, aku pun akan melindungi engkau dari segala pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, mencobai semua manusia. Saudara-saudara, ada jaminan perlindungan di sana. Itu yang firman Tuhan katakan, demi nyawamu, demi hidupmu. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita lanjut dengan beberapa contoh dalam firman Tuhan, yaitu Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk siapa? Apa yang Tuhan suruh Nuh lakukan? Demi nyawanya, demi hidupnya. Lalu kenapa kepada Nuh? Ya, Tuhan menyatakan rahasia tentang pembinasaan semua makhluk dengan air bah pada waktu itu. Tuhan hanya bicara kepada Nuh, tidak dengan yang lain-lain. Kenapa harus kepada Nuh? Saudara, mari kita lihat Amos pasal 3, kitab Amos pasal 3, ayat 7.
Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi sebelum Tuhan Allah bertindak membinasakan dengan air bah, Tuhan Allah kasih tahu kepada Nuh. Ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 17 di sana dikatakan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Sebelum Tuhan lakukan, Tuhan nyatakan kepada Nuh. Ya. Rahasia ini dinyatakan, dibukakan Tuhan kepada Nuh. Ya. Apakah itu untuk kepentingan Tuhan? Tidak. Ya. Tapi untuk kepentingan Nuh sekeluarga. Ya. Kemudian mari kita lihat Mazmur 25 ayat 14. Kenapa itu dinyatakan kepada Nuh? Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut Tuhan dan memberitahu rahasia janji Tuhan. Itulah alasan kenapa Allah memberitahu kepada Nuh. Karena dalam ayat 9 Kejadian 6, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Tuhan punya alasan untuk memberitahu kepada Nuh rahasia pembinasaan oleh air bah. Karena Nuh bergaul dengan Allah. Hari ini kita bergaul dengan siapa? Masihkah saudara bergaul dengan Tuhan? Masihkah ketika engkau bangun pagi, engkau masih bilang terima kasih banyak Tuhan, dan engkau mulai sujud menyembah Dia? Artinya engkau masih bergaul dengan Tuhan. Karena kita punya kepentingan dengan Dia. Tuhan tidak punya kepentingan dengan saudara dan saya. Kita yang punya kepentingan dengan Tuhan. Ya. Karena Nuh bergaul dengan Allah, Tuhan bukakan rahasia firman Tuhan kepada Nuh. Lalu apa tujuan Tuhan memberitahu rahasia firman Allah tentang pembinasaan oleh air bah? Apa tujuan dari Allah? Pasal 7 kitab Kejadian ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Apa yang Tuhan suruh Nuh perbuat, yaitu membangun bahtera. Untuk apa bahtera itu? Bukan untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk keselamatan Nuh dan keluarganya. Demi nyawamu, demi hidupmu. Dan kita baca dalam ayat 22 tadi, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, untuk membangun bahtera itu, Tuhan tidak bilang, Nuh tidak usah khawatir, saya kasih dana. Ya. Lu hitung saja. Anggaran berapa nanti saya kasih. Tidak ada. Nuh juga tidak bertanya, Tuhan ini bangunan bahtera yang begitu besar, dananya dari mana? Ya. Nuh tidak tanya itu. Tapi ketika Tuhan Allah bilang, bumi akan dibinasakan, semua makhluk akan dibinasakan dengan air bah, Nuh langsung berpikir, waduh, berarti semua binasa. Tapi ketika Tuhan bilang, untuk engkau buatlah bahtera, Nuh tidak banyak tanya, siap lakukan. Karena dia paham untuk apa? Keselamatan. Katakan amin. Untuk keselamatan.
Dan untuk itu artinya Nuh harus berkorban. Itu bahtera tidak jadi simsalabim jadi. Tidak. Dia harus bangun mulai dari awal. Menyediakan semua bahan yang dibutuhkan. Dan Tuhan sendiri yang menentukan bahan yang harus dipakai. Jenis kayu yang harus dipakai. Ya. Semua ditentukan oleh Tuhan. Tuhan menentukan semua. Tapi Tuhan tidak bilang ini anggarannya. Tidak ada. Tapi Nuh paham. Demi hidupnya. Demi nyawanya. Demi keselamatan dia dan keluarganya. Dia harus berkorban. Katakan amin. Saudara-saudara, keselamatan itu diberi dengan cuma-cuma bagi kita semua. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Diberi dengan cuma-cuma. Tetapi bukan berarti, saudara, karena kita pikir kita sudah selamat, kita bisa lakukan apa saja menurut mau kita. Tidak seperti itu. Kita punya tanggung jawab rohani untuk mempertahankan keselamatan itu. Untuk terus membangun hidup rohani kita. Saudara-saudara, dan itu tidak mudah. Itu membutuhkan pengorbanan. Membutuhkan pengorbanan. Ya. Saya tidak tahu, Alkitab tidak tulis di sini berapa besar anggaran yang harus disediakan oleh Nuh. Tetapi kemudian dikatakan Nuh menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak lebih dan tidak kurang. Akhirnya Nuh lah yang harus menikmatinya. Masuklah engkau dan seisi rumahmu ke dalam bahtera itu. Jadi bahtera itu untuk siapa? Untuk Nuh. Bukan untuk Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk Nuh dan keluarganya. Kalau saudara melakukan firman Tuhan dengan sepenuhnya, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, saudara, itu bukan untuk siapa-siapa. Jelas tadi dikatakan itulah hidupmu. Itu nyawamu. Haleluya. Mungkin kita perlu renungkan kembali, sudah. Sejauh mana kita mentaati firman Tuhan? Sejauh mana kita ada kesungguhan melakukan firman Tuhan? Dan memang untuk melakukan firman Tuhan tidak mudah. Tapi Kolose pasal 3 ayat 23-24 katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukan dengan segenap hati, bukan seperti kepada manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Kenapa seperti kepada Tuhan? Karena kepada Tuhanlah kita harus mempertanggungjawabkan segalanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa Nuh dalam ayat yang ke-8, Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memberitahu dia rahasia tentang pembinasaan oleh air bah. Kata tetapi di sana menunjukkan tentang suatu perbedaan. Karena mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, Tuhan memberitahu kepada Nuh tentang keadaan manusia pada zaman itu. Tidak bisa lagi dipertahankan. Tidak bisa lagi dipertahankan. Sehingga Tuhan katakan umur manusia hanya tinggal 120 tahun. Kenapa 120 tahun? Karena Tuhan memberi kesempatan kepada Nuh membangun bahtera itu kurang lebih 120 tahun. Selama itu Nuh memberitakan kebenaran kepada manusia. Mereka tidak peduli. Lalu dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Artinya hidup Nuh berbeda dengan semua manusia yang ada pada waktu itu. Beda, saudara. Beda. Seringkali kita mau dibedakan oleh Tuhan dari yang lain. Tapi kita tidak hidup berbeda dengan orang dunia. Roma 12 ayat 2 katakan, jangan hidup
serupa dengan orang dunia. Jangan. Tetapi berubahlah dengan pembaharuan hati, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan. Nah saudara, artinya hidup daripada Nuh itu berbeda. Berbeda. Dan ini salah satu alasan Tuhan membukakan rahasia firman Allah kepada Nuh. Memberitahu tentang rahasia, tentang pembinasaan segala makhluk pada waktu itu. Kita ingat di dalam Kejadian pasal 18, setelah Abram melayani Tuhan, ketiga oknum yang datang kepadanya dengan semua yang terbaik diberikan oleh Abram kepada Tuhan. Waktu Tuhan beranjak dari tempat Abram menuju ke Sodom, dia berhenti dan dia berkata begini, bolehkah aku menyembunyikan rahasia ini kepada Abram? Rahasia tentang apa? Pembinasaan Sodom dan Gomora. Berbaliklah Tuhan dan memberi Abram kesempatan apa yang dia meminta kepada Tuhan. Bukan berarti membatalkan pembinasaan Sodom dan Gomora. Tapi Abram diberi kesempatan bagaimana nasib daripada keluarganya di sana. Keluarga Lot. Saudara-saudara, kenapa Tuhan bukakan rahasia itu kepada Abram? Dia disebut sebagai sahabat Allah. Orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia sudah melayani dengan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, ketika engkau harus mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan, yang seharusnya itu adalah milik Tuhan, bagian dari Tuhan yang ditentukan oleh firman Allah. Ya. Engkau tidak berjasa apa-apa kepada Tuhan. Lalu untuk apa? Setelah kita kembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan, di sana ada janji Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10 dan 11. Tuhan bilang, apakah aku tidak akan membukakan pintu langit dan melimpah ruahkan berkat atasmu. Menjaga segala usahamu untuk tidak dirusak oleh apapun. Padahal itu kita hanya mengembalikan apa yang seharusnya memang menjadi milik Tuhan. Tapi di sana ada janji berkat Tuhan. Apalagi kalau kita harus memberi lebih dari apa yang menjadi milik Tuhan. Seperti yang kita lihat contoh tentang janda Sarfat dan perempuan Sunem itu. Itu artinya kita membuka pintu mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya sampai hari ini mujizat Allah itu ada. Katakan amin. Ada. Sejauh mana kita alami itu? Apa cuma sampai kita tahu saja, tapi kita tidak alami? Saudara-saudara, mari kita belajar. Buka pintu gerbang mujizat dari Tuhan. Haleluya. Dan memang untuk membuka pintu gerbang mujizat Tuhan tidak mudah. Karena kita harus lakukan hal-hal yang secara manusia tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Tetapi justru apa yang tidak masuk di akal, mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang terakhir, contoh yang berikut, Kisah Rasul pasal yang ke-10, ayat 1 sampai ayat 4. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau.
Haleluya. Ini bukan orang Yahudi, orang Italia kepala pasukan. Tetapi dengan mendengar sepintas saja tentang kehidupan orang Kristen, saudara, pada waktu itu, anak-anak Tuhan, itu sudah cukup menggugah hatinya untuk belajar melakukan yang baik. Untuk belajar berdoa walaupun dia belum kenal siapa Allah orang Yahudi itu. Tapi dia berusaha untuk melakukannya. Bahkan lebih dari itu, dia juga berusaha untuk memberi banyak pemberian kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, dan malaikat Tuhan diutus Tuhan kepadanya. Dan berkata, semua doa, sedekah, pemberianmu sudah naik hadirat Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu yang sia-sia yang kita lakukan yang Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu segalanya. Saudara mungkin tidak pernah catat, Tuhan catat itu semua. Saudara punya pergumulan sampai engkau harus mengeluarkan air mata. Oh, air matamu ditampung Tuhan pada kirmatnya. Diperhitungkan oleh Tuhan. Maka malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberitahu. Saudara, doa dan pemberianmu, sedekahmu menjadi peringatan bagi Tuhan. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mau supaya Kornelius dan seisi rumahnya selamat. Karena Alkitab katakan, Yesus katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7, tidak semua orang berseru aku Tuhan, Tuhan akan selamat. Itu kategorinya sama dengan Kornelius ini. Oh, dia rajin berdoa. Tapi belum tentu dia selamat. Kenapa? Dia belum mengenal Yesus sebagai juru selamat. Karena itu kemudian Tuhan mengutus Petrus, seorang rasul besar yang sangat fanatik dengan adat istiadat Yahudi. Oh, dia sangat menjaga diri, menjaga jarak dengan orang yang bukan Yahudi. Tapi Tuhan perintahkan pergi, layani itu Kornelius. Berangkat. Berangkatlah dia ke Kaisaria. Sampai di sana Petrus masih basa-basi, sebenarnya saya ini tidak bergaul dengan orang kafir. Tapi Tuhan perintahkan. Demi siapa? Kornelius. Demi nyawa Kornelius, demi hidupnya, demi keselamatannya. Tuhan suruh Petrus harus datang ke sana. Ayat 42, ayat 44, Kisah Rasul 10. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kornelius ini rajin berdoa, tapi dia belum mengenal siapa itu Yesus. Dia belum dibaptis dalam air, yang merupakan jaminan keselamatan. Dia belum penuh dengan Roh Kudus. Dia belum tahu apa itu Roh Kudus. Tapi melalui pelayanan Petrus, melalui pemberitaan firman Tuhan, mereka mengerti keselamatan itu. Maka hari itu juga keselamat pun terjadilah dalam rumah tangga Kornelius. Demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Demi hidupmu lakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin.
Saya percaya kita semua menghendaki, menginginkan alami keajaiban-keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, jaminan perlindungan Tuhan di hari-hari yang penuh dengan kesulitan hari-hari. Keadaan dunia yang tidak menentu. Ya. Saudara-saudara, banyak yang memprediksi perang dunia ketiga akan dimulai dari Timur Tengah. Saudara-saudara, itulah yang Alkitab katakan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna. Tidak berguna kenapa? Tidak bisa melindungi saudara dan saya. Yang dapat melindungi kita hanya Tuhan. Dan jaminan perlindungan itu diberikan menurut Wahyu 3:10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.